Yang masih di NTV Sports, kita masuk di segmen Kocek bareng Bro Marco. Kita mau ngomongin yang belum juara, tapi sudah selebrasi Sang Pangeran Biru. Betul, banyak sekali, pekan ini banyak sekali yang menantikan juara. Di Liga Inggris ada fans Arsenal yang menantikan juara juga. Bahkan mungkin bisa jadi, bukan mustahil, malam ini atau dini hari nanti mereka bisa juara kalau City imbang atau kalah dari Bournemouth. Dan di Liga Indonesia ada Persib Bandung yang menantikan juara juga. Dan mereka akan juara untuk kali ketiga secara beruntun apabila memang sudah ditakdirkan seperti itu. Tapi ini masih ada satu pertandingan lagi dan ini judul kita adalah belum juara kok sudah selebrasi. Ini antara dua nih, antara ngenyek sama bertanya sebenarnya. Kok belum juara tapi kok udah selebrasi nih, kenapa sih? Karena kan gitu. Mungkin udah yakin banget ya. Coba kita lihat ya statistiknya seperti apa. Betul, kita akan melihat karena statistiknya. Biasa sejarah itu terulang kembali. Betul sekali. Jadi kita lihat kalau di sini Mon ini adalah klasemen Super League 2025-2026 sampai pekan ke-33. Artinya ini 33 artinya tinggal satu pertandingan lagi tersisa. Dan itu akan berlangsung pada tanggal 23 nanti, di mana Persib Bandung akan berhadapan atau menjamu Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api. Lalu Borneo FC akan berhadapan dengan Maluku United atau Maluku Utara United, Maluku United. Nah, kalau kita lihat memang di sini poinnya. Di sini ada 78 dan di sini ada 76. Artinya selisih 2 dengan satu pertandingan tersisa. Maka apabila Persib meraih hasil imbang nanti di GBLA, itu sudah berarti mereka juara. Apapun hasil dari Borneo, walaupun dia menang nanti sama-sama 79, tapi unggul head to head Persib dan Borneo. Artinya Persib akan menjadi juara karena yang dihitung di sini adalah head to head. Berbeda dengan Liga Inggris yang menghitung selisih gol. Nah, di sini yang diutamakan adalah head to head. Nah, ini yang membuat menjadi salah satu indikasi atau indikator yang memicu para supporter atau bobotoh udah konvoy di saat menang lawan PSM kemarin. Mereka udah konvoy, apalagi Borneo kemarin sempat imbang lawan Persijap Jepara. Dan ini adalah satu penyebab mereka dan begitu yakin timnya akan bisa juara untuk kali ketiga secara beruntun. Walaupun ini sebenarnya di dalam sepak bola ini banyak faktor ya. Dalam artian kita lihat ada kemarin aja Manchester City juara Piala FA, Guardiola minta pemainnya tidak selebrasi. Nanti kita selebrasi pas sudah Liga Inggris. Fokus dulu nih. Karena memang berpeluang ini ya untuk membuat anti klimaks atau performa timnya itu yang tadinya adrenalinnya naiknya tiba-tiba turun seperti itu. Jadi euforia udah mulai timbul, yang tadinya peaknya harus naik lagi mereka turun. Itu yang harus jadi musuh dari pemain-pemain Persib Bandung saat ini adalah diri sendiri saat itu. Jadi walaupun mereka kemarin konvoy, mereka juga harus tetap waspada. Dan kenapa lagi sih mereka ini konvoy gitu? Kalau kita lihat memang permainan dari Persib Bandung di kandang, mereka itu hampir persentase dan menang tidak pernah tinggi banget ya. Ini loh yang penting. Oh, jangan lihat menang ya, lihat kalahnya 0. Artinya hampir tidak mungkin kalau main di kandang dia kalah. Hampir tidak pernah mereka, bukan hampir tidak pernah, sama sekali tidak pernah mereka kalah di kandang untuk musim ini. Sementara saat berhadapan tandang mereka kalah dengan 3 kali, di mana average goalnya mereka di kandang itu mereka memasukkan 29 gol, kemasukan 3 gol. Dan kalau kita lihat average poinnya memang sangat rendah di tandang, tapi di kandang mereka cukup kuat. Artinya apa? Persib ketika main di hadapan publiknya sendiri, mereka memang cukup kuat untuk musim ini. Kalau kita lihat 5 laga terakhir, mereka itu memenangkan seluruh pertandingan. 5 Desember mereka menang 3-1 atas Borneo FC, dan ini sekaligus membuat pembeda antara Borneo dan Persib. Dan ini yang membuat head to head antara Persib Bandung dan Borneo FC menjadi unggul di kubu Persib. Karena setelah ini mereka bermain dengan skor imbang. Jadi Persib menang sekali dan seri sekali lawan Borneo sehingga mereka unggul head to head, dan itu sangat berpengaruh dalam persaingan hingga pekan terakhir nanti. Nah, kita lihat lagi Persis Solo menang 2-0. Jadi hampir tidak ada sama sekali mereka kalah di kandang. 1-0 lawan Dewa United, lalu berhadapan dengan Persebaya juga 1-0. Yang terakhir mereka ini yang sebelumnya, yang pertama mereka di 5 pertandingan sebelumnya itu Semen Padang dengan skor 2-0. Jadi artinya ada 4 pertandingan yang mereka menolkan ya, tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk menggolkan. Untuk mencetak gol. Bahkan hanya Borneo yang berhasil mencetak gol dalam 5 pertandingan terakhir yang berlangsung di GBLA. Wajar. Jadi kenapa para pemain atau bukan pemain juga sempat selebrasi ya di kamar ganti, selebrasi kecil-kecilan lah, tipis-tipis. Oh, ada. Nah, ada ya, mungkin teriaknya udah berbeda dengan kemenangan-kemenangan sebelumnya. Lalu bobotoh juga udah konvoy kemarin, sampai ada juga yang akhirnya mau
wedding nih yang mau kawinan, bingung nih. Kenapa tuh? Kebetulan tanggal 23 weddingnya, dan kebetulan tanggal 23 Persib akan bertanding terakhir di GBLA. Borneo. Dan tamunya kebetulan kebanyakan orang Jakarta. Jadi dia nanya nih di media sosial, gimana ya caranya di Lembang aman nggak kalau tamu gue datang nih? Nah seperti itu. Jadi wah, pasti bakal ini ini memang banget akan ya. betul. Konvoynya aja kemarin, maksudnya konvoy sebelum juara aja udah sebegitu besarnya. Yang pasti ketika nanti mereka juara, konvoynya akan cukup luar biasa dan boleh dikatakan pasti akan membuat ya mungkin melumpuhkan kota Bandung ya, karena mereka semua akan turun ke jalan untuk merayakan. Euforianya sangat-sangat heboh ya. Sangat-sangat heboh. Jangan kan cuman konvoy-konvoyan dan selebrasi ya. Toko-toko merchandise Ya, ini pasti akan diborong laris. ludes ya, Betul. segala macam bentuk rupa merchandise Ya. Persib Bandung, mulai dari pakaian, ya jaket, Ya, kaos, shawl segala dan macam, segala shawl macam. apapun Ya. itu ya. Mungkin nanti Kota Bandung ini akan ada fashion yang baru nih. Betul, kalau kita jualan air mineral dengan logo Persib Bandung mungkin Iya, akan itu laku juga nanti. ya. Dan tadi udah ada yang bikin patung Boyan Hodak juga, dan pelatih-pelatih Persib Bandung sebelum yang membawa Persib juara. Dan memang ya ini cukup spesial, wajar sih. Maksudnya ini adalah sebuah kebanggaan yang nggak mungkin lagi tuh bisa jadi nggak akan terjadi lagi gitu. Itu belum pernah dilakukan oleh tim-tim manapun di Indonesia untuk meraih hat-trick Liga Super atau Liga 1 atau Liga Indonesia. Nah, Artinya kita harus berterima kasih dengan bapak-bapak yang ada di lagi ujung ngopi ya. Nah, menarik bahwa ini adalah pertama kali apabila ya nanti ini walaupun masih ada, ya boleh dikatakan sekitar ya berapa persen ya, 1% lah kecil boleh dikatakan, lah. kecil sekali. Tapi tetap ada peluang untuk Ya, tidak gagal karena atau bola itu gagal juara bulat. karena bulat dan memang banyak faktor lah yang Ya. membuat tidak ada yang bisa memastikan hasil akhir dari pertandingan. Nah, yang menarik dari tahun ini adalah selama ini Persib belum pernah merayakan di Bandung. Jadi ini adalah pertama kali mereka sejak 2014. Apabila nanti juara, mereka akan merayakannya di Kota Bandung. Dan kalau kita jadi lihat selama ini di mana? 2014 saat mereka juara Liga 1 di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, di mana di babak final kita tahu Persipura kalah dari Persib atau Persib menang lawan Persipura lewat adu penalti, dan ini pelatihnya saat itu Jajang Nurjaman, dan itu merayakannya di Kota Palembang. Ya. Meraihnya di Kota Palembang. Lalu kemudian 2023-2024 Ini dimulainya ya. Iya, mereka Kemenangan beruntun. Nah, betul, dimulai dari mereka meraih di Madura. Saat pertandingan di leg kedua, mereka Hadang bertanding ke Madura. Madura United. Mereka menang dengan atau Persib menang dengan skor 3-1 dan mereka meraih gelar juara di Bangkalan. Ya. Nah, 2024-2025 Boyan Hodak merayakannya sambil ngopi. Jadi mereka pada pekan ke-31 mereka menunggu pertandingan lain karena saat itu Persib kalah dari Malut United di sini. Lalu Dewa United seri lawan Bali United. Lalu Persik versus Persebaya juga seri 3-3. Itu membuat akhirnya perolehan poin saat itu adalah Persib Bandung 64 poin, Dewa United 54 poin, Persebaya Surabaya 54 poin. Jadi secara matematis karena sudah pekan ke-31 3 pertandingan tersisa nggak terkejar lagi. Jadi mereka tidak bertanding tapi mereka juara. Jadi saat minum kopi, kalau kata Boyan Hodak, kita juara sambil minum kopi saat itu. Minum Jadi kopi aja bisa juara ya. betul. Jadi saat itu mereka nggak perlu bertanding dan mengunci gelar juara. Nah, inilah pertama kali nanti apabila memang paling tidak meraih hasil imbang lawan Persijap Jepara di GBLA, maka untuk kali pertama sejak 2014 Bobotoh akan merayakan pesta kemenangan mereka, atau Persib merayakan pesta kemenangan mereka di hadapan publik sendiri, di stadion sendiri, di kandang sendiri, dan semakin spesial karena ini adalah gelar ketiga secara beruntun, hat-trick yang belum pernah terjadi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Nah, nggak heran ini akan jadi momen yang besar untuk Persib, pemainnya, pelatih, dan seluruh tim-tim, tim inti ya, dan juga supporter juga, Betul. dan warga Bandung dan juga warga non-Bandung ini yang hendak ke Bandung ya, karena ini akan jadi selebrasi besar-besaran ya, jadi harus diperhitungkan ini bagaimana arus lalu lintasnya, kemudian keamanannya ya, karena kalau kadang-kadang kita melihat ya bagaimana mereka terlalu euforia sampai-sampai suka kebablasan, kan ujung-ujungnya akhirnya kena denda kan? Kuncinya adalah kebablasan, dan ini sudah kejadian. Ini yang harus dijaga oleh Bobotoh. Euforia jangan sampai berlebihan, karena Slavia Praha itu gagal juara karena apa? Gara-gara pemainnya atau supporternya turun ke lapangan saat pertandingan belum selesai, di masa injury time saat timnya unggul 3-2, supporternya turun ke lapangan Itu pelanggaran? dan menyerang pemain lawan. Itu pertandingan diberhentikan dan mereka dikurangin 3 poin. Dan akhirnya batal juara. Jadi itu kekalahan karena kesalahan non-teknis. Betul, karena kesalahan supporternya turun ke lapangan. Kalau mereka tidak turun ke lapangan, atau mereka turun ke lapangan setelah peluit dibunyikan, itu akan jadi juara. Tapi mereka turun saat injury time masih berlangsung. Akhirnya mereka dinyatakan WO dan didenda dan gagal juara. Dan ini harus tentu menjadi
perhatian lah buat supporter Persib Bandung. Jangan sampai terulang lah di sini. Itu kejadian yang cukup memalukan. Jadi euforia boleh, tapi jangan sampai terlalu berlebihan hingga membuat rugi klub sendiri seperti itu. Dan itu memang sudah terjadi kan? Kalau tidak salah sampai saat ini denda yang diakumulasi yang harus dibayarkan dilunasi itu hampir betul. Ditambah dengan yang sebelumnya juga FA kalau nggak salah jadi mereka berapa hampir 4 miliar ya, padahal kan uang tersebut bisa dipakai untuk pembangunan fasilitas, operasional klub dan lain sebagainya ya, tapi ini ya harus melunasi denda. Betul. Oh, ngomong-ngomong soal pelatih Boyan Hodak ini, kalau nggak salah kontraknya udah bentar lagi selesai ya, padahal ini yang jadi sangat berjasa untuk membawa Persib Bandung meraih 3 gelar juara. Mungkin ya akan menjadi 3. Dan belum tanda tangan. Alasannya sebenarnya bukan karena duit, bukan karena angka. Alasannya adalah dia ingin jaminan. Dia ingin jaminan bahwa Persib ke depan memiliki infrastruktur yang lebih baik dari sekarang, memiliki fasilitas latihan yang lebih baik, gym, tempat latihan gym yang lebih baik dari sekarang. Itu yang menjadi padahal apa adanya aja bisa sampai berprestasi seperti ini, apalagi ditunjang dengan fasilitas betul sekali, yang karena memang udah 3 gelar yang sudah diraih oleh Boyan Hodak. Tentu ke depan dia tidak akan terlalu silau lagi dengan gelar Liga Indonesia. Dia tentu akan pengen meningkatkan levelnya untuk bermain di level Asia. Apalagi beberapa pemain Persib Bandung ini kan juga ada yang diaspora, kemudian ada pemain lokal yang juga dilirik sebagai pemain timnas untuk main di Piala Dunia. Betul sekali. Jadi Boyan Hodak ini pengen naik kelas lah. Dia musim ini gagal di visi yang lebih besar lagi AFC untuk Persib Champions Bandung. League itu, betul. Dan musim depan dia ingin tentunya setelah dia mencetak sejarah hat-trick bersama Persib Bandung, dia ingin meraih gelar di level Asia. Dan itu tentu membutuhkan persiapan yang cukup matang. Tentunya selain komposisi pemain, kualitas pemain, fasilitas juga harus lebih baik. Dan ini yang dituntut oleh Boyan Hodak sebelum dia menandatangani perpanjangan kontrak bersama Persib Bandung. Oke, kemungkinan akan menang ya. Memang sudah bisa kita lihat ya kalau secara hitung-hitungan matematis. Ada tiga skenario nih. Ya, 3 skenario. Menang, pertama, menang. Seri, kalah, juga bisa juara asal Borneo kalah. Nah, jadi peluang berarti juara cukup besar. Chancesnya sangat-sangat besar ya. Tapi di dunia ini tidak ada yang pasti, hanya Tuhan yang pasti. Betul sekali. Jadi banyak-banyaklah berdoa ya untuk para pemain dan juga para supporter. Semoga laganya ini membawa menjadi kenangan yang indah. Dan permainannya ini juga apik ya. Jadi kita semua bisa menikmati. Baik, thank you Bro Marco. Baik Sobat NTV Sports masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.